pengantar kerja yang dilaksanakan secara hybrid. Sebelum memasuki paparan materi oleh narasumber, kami informasikan kepada para peserta bahwa link daftar hadir akan kami share setelah pemaparan materi, sebelum acara ditutup melalui kolom chat Zoom. Pengisian daftar hadir harus menuliskan nama Bapak atau Ibu secara benar dan lengkap dengan gelar untuk keperluan sertifikat. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Adapun sesi materi dan diskusi akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Intan Priyandini, SAB, MSI, dan materi akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Ahmad Taufik, SIP, MH. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Intan Priyandini, kami persilakan untuk memandu jalannya sesi materi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Suara saya terdengar jelas ya. Kalau di ruangan jelas banget ya Pak. Baik, untuk memulai acara, izinkan saya Bapak Ibu untuk berpantun terlebih dahulu. Siapkan dari kemarin-kemarin nih untuk acara diseminasi ini baik. Ya, terima kasih. Pagi cerah, udara berseri. Cocok memulai aktivitas hari ini. Diseminasi 2125 siap dimulai. Semoga membawa manfaat untuk kita semua nanti. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk hari ini kita akan melakukan diseminasi yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini adalah aturan dari kita sebagai jabatan fungsional khususnya di ketenagakerjaan gitu kan, bahwa sudah ada nih aturan baru yang terkait dengan pembinaan jabatan fungsional. Nah, ini sebagai sepengetahuan saya kemarin memang teman-teman sudah men-share ya di WA group gitu kan, bahwa kita ini sudah punya aturan baru, tetapi kan alangkah lebih baiknya kalau aturan baru ini kita baca, kita cermati bersama-sama. Nah, hari ini Bapak Ibu kami khusus hadirkan ini acara ini sebenarnya sudah kami mau selenggarakan jauh-jauh hari ya, tetapi karena narasumber kita punya kesibukan yang luar biasa gitu. Nah, hari ini baru kita bisa untuk bertemu Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait dengan peraturan Permenpan yang terbaru tentang jabatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bapak saya manggilnya Mas Ahmad Taufik, bahkan saya manggilnya Opik sih. Opik gitu. Bapak atau Mas Ahmad Taufik, beliau adalah analis SDMA, ahli media Bapak Ibu, dan beliau bekerja di unit Biro Organisasi SDMA Kemenaker. Nah, ini Mas Taufik ini adalah narasumber yang juga sebagai pemrakasa dari Permenpan 21 2025 ini. Jadi memang beliau adalah orang yang sangat tepat untuk menyampaikan Permenpan yang baru ini. Kita pengen tahu nih, apa sih maksud dari adanya Permenpan 21 2025, karena memang kalau kita cermati Bapak Ibu ini memang sesuai dengan amanat dari Permenpan 1 2023 yang memerintahkan, mengamanatkan agar kita sebagai instansi pembina itu menyelaraskan Permenpan di bawah binaannya dari masing-masing instansi pembina untuk dijadikan satu. Nah, ini lalu nanti ini seperti apa isinya? Nanti kita akan baca bersama-sama, dan Bapak Ibu hari ini adalah kesempatan yang baik agar nanti Bapak Ibu juga lebih memahami apa itu jabatan fungsional, khususnya yang di ketenagakerjaan, khususnya lagi terkait dengan pengantar kerja. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya mohon untuk Bapak Ahmad Taufik untuk bisa memaparkan materi terkait dengan Permenpan 21 2025. Silakan Mas Taufik. Nggak usah open mic ya? Open mic di sini. Nggak usah. Oh, ya terima kasih Bu Intan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Salam kenal, mungkin baru pertama kali atau yang sudah pernah ketemu dengan saya atau di acara di Binala Potas ataupun di acara direktorat yang lain. Kebetulan kan memang kalau di Kementerian Tenaga Kerjaan selain di Binapenta, di Pusat Pasar Kerja maupun di Direktorat Pelatihan dan Produktivitas, Vokasi Produktivitas juga ada pengantar kerja ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Taufik. Kebetulan diamanahi untuk membantu sebagai wakil ketua tim kerja penilaian dan pengembangan kompetensi. Jadi biasanya di kami ini menangani tentang pelatihan, usulan-usulan pelatihan dari Bapak Ibu semua, Senaker maupun di Pemda maupun kementerian lain. Terus ada juga beasiswa maupun uji kompetensi. Jadi usulan semua jabatan fungsional yang ikut uji kompetensi di Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya harus lewat Biro SDM dulu. Kami kebetulan ada 30 jenis jabatan fungsional. Mungkin kalau di BKD di sini ada dari Jabar ya, Jabar, Jateng, DIY, itu kan hampir 100 jabatan fungsional ya. Kalau sekarang ini hampir ada 276 jabatan fungsional, jenis jabatan fungsional, semenjak Permen 1 kalau selain jabatan fungsional, kami juga dari awal dari 2012 namanya jabatan fungsional ini dari mulai standar kompetensi, kamus kompetensi, sampai dengan kurikulum ataupun pembahasan permen. Saya share paparan dulu ya. Dari Opik atau dari kita? Yang mau share? Boleh deh. Dari sini aja ya. Dari Opik aja. Opik aja katanya. Terlihat semua ya? Ada. Jelas ya? Tinggal digedein. Set shopping. Iya. Sebelumnya memang sebelum Permenpan 21 tahun 2025 kita kenal 5 Permenpan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan. Namun semenjak Permenpan 1 tahun 2023 keluar, ada amanat 5 tahun sejak 2023 berarti seluruh jabatan fungsional yang sebelumnya itu ada 300 jabatan fungsional itu harus merubah Permenpannya. Jadi dari Menpan sendiri ditawarkan kami ini bidang jabatan fungsional mau menjadi satu jabatan fungsional dalam satu permen atau menjadi seluruh Permenpan yang ada dijadikan satu dalam Permenpan terbaru. Jadi memang ada amanat-amanat tersendiri di Menpan, di Permenpan 1 ini yang berbeda dengan Permenpan sebelumnya. Terutama kalau Bapak Ibu kenal tentang konversi SKP yang sebelumnya itu penilaian kinerja Bapak Ibu itu dinilai dari Dupak ya. Jadi dasarnya adalah pertama kita juga merasakan ada perubahan di Undang-Undang ASN semenjak Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu utamanya kalau Bapak Ibu kena P3K juga kan termasuk dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini. Jadi
ada 8 ranah jabatan, salah satunya jabatan fungsional. Ranahnya dalam manajemen ASN ada 8. Manajemen ASN itu mulai dari perencanaan, pengadaan, penguatan budaya kerja, itu yang naik berakhlak. Kalau Bapak Ibu juga ditanya melalui uji kompetensi ataupun kemarin teman-teman CPNS itu mengikuti latsar CPNS, ada agenda tentang berakhlak atau budaya kerja dan citra institusi. Kemudian ada pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja ini berubah drastis semenjak Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Jadi tujuannya adalah sasaran organisasi, tercapainya sasaran organisasi. Tidak hanya dupak seperti kemarin, penyampaiannya target kinerja individu saja, tetapi tetap pada sasaran organisasi. Setelah itu, setelah ada juga pengembangan talenta dan karir, juga ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini wajib dilakukan terus-menerus oleh Bapak Ibu sekalian. Juga setelah ada pengembangan kompetensi, ada pemberian penghargaan dan pengakuan. Setelah itu, setelah menjadi ASN, pastinya kan Bapak Ibu sekalian ada batas usia untuk pensiun. Nah, di saat inilah untuk pemberhentian. Pensiun dini yang di usia 45 atau masa kerja 20 tahun itu dimungkinkan di Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, apa agenda percepatan dari transformasi undang-undang ini yang berdampak juga ke jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan. Makanya ada perubahan Permenpan 21, yaitu adanya percepatan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi dari mulai ada transformasi rekrutmen, kan udah ada penerimaan calon P3K maupun kemarin calon PNS, itu standar kompetensinya juga diikut sertakan. Jadi tidak hanya berdasarkan kedekatan ataupun apapun itu yang masa lalu, tetapi berdasarkan standar kompetensi dan penilaian. Terus kemudahan mobilitas talenta nasional. Ini semenjak Januari 2026 ini Bapak Ibu, jadi di Menpan sendiri sudah menginformasikan atau mensosialisasikan kepada seluruh Pemda maupun kementerian di Indonesia bahwa ada manajemen talenta. Jadi ada pengukuran manajemen talenta melalui aplikasi Simata yang dikeluarkan oleh BKN. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini pernah atau sedang dinilai kompetensinya maupun potensinya, ini adalah perintah atau amanah dari Undang-Undang Nomor 20, maupun ada penilaian potensi dan kompetensi yang nantinya masuk ke dalam manajemen talenta nasional. Setelah data-data Ibu masuk, Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam talenta nasional, nanti juga ada percepatan kompetensi. Jadi amanat juga kami sebagai instansi pembina itu membuat pengembangan kompetensi. Kalau dulu istilahnya lebih diklat ataupun seminar ya Bapak Ibu, tapi sekarang pengembangan kompetensi lebih luas dari itu. Selain diklat dan seminar, masih banyak pengembangan kompetensi lain dari klasikal maupun non klasikal. Juga ada penataan non ASN seperti kemarin penerimaan P3K, ada yang paruh waktu juga, mungkin di daerah Bapak Ibu juga ada reformasi kinerja dan kesejahteraan. Ini moga-moga kami sudah diterapkan juga di Bapak Ibu sekalian. Moga-moga nanti kalau sudah ada manajemen talenta nasional, kinerja maupun kesejahteraan secara nasional pun kalau bisa sama. Jadi kalaupun pindah antar unit kerja, antar daerah maupun
antar kementerian bisa sesuai dengan kesejahteraan. Terus sudah ada digitalisasi manajemen ASN di SIASN ya Bapak Ibu. Jadi semua kalau kami kenalnya sistem informasi kepegawaian itu di kementerian kami namanya SIAP. Mungkin berbeda-beda ya di tempat lain di Bapak Ibu sekalian juga berbeda-beda. Ada namanya yang lain, tetapi semua sistem informasi kepegawaian itu di satu induk sekarang ke sistem informasi SIASN. Terus di SIASN itu kan ada persentase ke digitalisasi kearsipan dari data ibu sekalian ya. Mohon diperhatikan itu ada persentasenya. Jadi nanti kalau saya lupa berapa persentasenya, di bawah 70 atau di bawah 80. Kalau masih di bawah itu, arsip digitalnya nanti pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu akan terhambat. Jadi mohon diperbaiki data digitalnya di SIASN atau My ASN-nya Bapak Ibu sekalian. Terus juga ada penguatan budaya kerja dan citra. Seperti tadi dijelaskan, ada berakhlak. Dan Bapak Ibu sekalian kan sekarang sudah juga ada di media sosial itu udah jadi 24 jam ya ASN sekarang dipantau oleh masyarakat. Jadi harap juga berhati-hati bertindak di luar kedinasan juga. Jadi banyak sistem informasi atau sosial media ini yang bisa memantau Bapak Ibu juga. Ini dasar hukum pengembangan kompetensi masih juga berkaitan dengan tadi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi pengembangan kompetensi yang klasikal dan non-klasikal itu pedomannya di Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018. Jadi tidak hanya diklat ataupun seminar, masih ada kegiatan pengembangan potensi lain. Kami juga sebagai instansi pembina sudah mengadakan beberapa pengembangan kompetensi, kalau tidak salah dengan tematik ya, pengembangan kompetensi di pengantar kerja itu secara tematik. Jadi semenjak Permen PAN 21 tahun 2025 ini keluar, pas di Desember, tanggal 31 Desember juga, jadi ada 6 jabatan fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang sebelumnya ada 5, tambah satu lagi yaitu analis ketenagakerjaan. Ini kami buat semenjak tahun 2014 sebenarnya sudah diinisiasi oleh pimpinan-pimpinan kami, tetapi karena banyak perubahan juga di peraturan tentang jabatan fungsional, baru kali ini keluar payung hukum atau dasar hukum dari analis ketenagakerjaan. Jadi dikasih waktu untuk kami sebagai instansi pembina untuk menyusun juklak juknis untuk teman-teman sekalian nanti kalau yang pindah ke ketenagakerjaan. Ya, tadi ada 6 jabatan fungsional. Kalau ini statistik ASN Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin juga secara persentase hampir sama dengan nasional. Jadi yang S1 itu atau D4 dominan, hampir 68%. Terus di rentang usia atau di Gen Z maupun di Gen Y, ini yang paling banyak. Makanya kenapa teman-teman di Pemda ataupun di kementerian lain itu jenjangnya banyak yang mulai masuk ke muda maupun di madya. Nah, rentang usianya sekitar 40 tahun ke bawah. Ini sedikit paparan dari kami. Moga-moga udah nambah ya jabatan fungsionalnya. Kalau ini di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau secara pegawai kita itu 5.500.
59 terdiri dari PNS maupun P3K, mayoritas 80% adalah PNS. Dan jabatan fungsionalnya hampir 63% ini adalah jabatan fungsional. Jadi di Undang-Undang ASN maupun di Permenpan hanya dikenal 3 jabatan fungsional ya, 3 jabatan ya Bapak Ibu. Jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional maupun jabatan administrasi. Jadi hanya 3 jabatan. Jadi karir Bapak Ibu sekalian itu muter di 3 jabatan itu. Yang jabatan fungsional bisa ke struktural, yang struktural bisa ke jabatan fungsional, yang pelaksana bisa ke jabatan fungsional atau menjadi pelaksana kembali dan pindah ke jabatan fungsional lainnya, itu dimungkinkan untuk pola karir seperti itu. Nah, karena ini adalah pembahasan tentang jabatan fungsional pengantar kerja, ada perubahan di Permen 21 2023 tentang jabatan fungsional pengantar kerja. Yang dulu di Permen 41 itu masih disebutkan butir-butir kegiatan, sekarang disebutkan adalah tugas dan ruang lingkupnya. Jadi tugas dan ruang lingkup pengantar kerja di kegiatan pelayanan antar kerja ya Bapak Ibu. Nah, di mana kedudukannya? Kedudukannya adalah di instansi pemerintah. Yang dimaksud dengan instansi pemerintah ini adalah instansi pusat, instansi provinsi, dan instansi kabupaten atau kota ya Bapak Ibu. Di 6 jabatan fungsional ini ada 2 jabatan fungsional, bukan istilahnya itu kami sebutkan bukan instansi pemerintah, karena seperti di pengawas dan di penguji K3 itu tidak ada di kabupaten kota, tetapi di instansi pusat dan di instansi provinsi saja. Terus untuk rumpun itu masih dimasuk ke dalam sosial, masih sama seperti kemarin dan sudah semua di keahlian. Jadi kami moga sudah ada data ya. Jadi di data di pengantar kerja semua adalah jabatan fungsional pengantar kerja ini adalah keahliannya. Sebelumnya itu kan kategorinya namanya kategori keterampilan. Itu selain S1 dan D4, yang D3, D1, D2, itu yang jenjang keterampilan. Harusnya di Pemda sudah tidak ada lagi yang khusus pengantar kerja. Karena semenjak Permen 41 tahun 2022 itu sudah tidak ada. Kalau untuk di Permen 421 tahun 2023 ini masih dikenal juga tentang jabatan fungsional instruktur kategori keterampilan. Jadi 5 jabatan fungsional bidang ketenaga kerjaan saat ini semua masuk ke ahlian. Kecuali dikasih waktu 3 tahun untuk instruktur yang kategori keahlian itu pindah ke jabatan fungsional kategori keahlian ya, yaitu D4 dan S1. Dan pengantar kerja ini bertanggung jawab itu atau bertanggung jawab langsung itu kepada bisa pejabat pimpinan tinggi atau biasanya kita kenal eselon 1, pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2, pejabat administrator maupun pejabat pengawas eselon 4. Nah, itu bisa bertanggung jawab ke masing-masing eselonisasi ini tergantung dengan tugas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang saya tahu ya di Disnaker ini kan apalagi yang di kabupaten kota kadang Disnaker tenaga kerja itu digabung dengan koperasi UKM. Ada bidangnya namanya bidang ketenaga kerjaan. Nah, itu kan Bapak Ibu sekalian bisa di bawah kepala bidang atau saya pernah ikut menguji uji kompetensi
dari Pemda itu masih ada eselon 4-nya. Itu tetap bisa tanggung jawab atau SKP-nya dari Bapak Ibu sekalian itu dari pimpinan paling rendah eselon 4-nya atau pejabat pengawasnya. Nah, untuk ruang lingkup berbeda dengan kemarin yang butir kegiatan, lebih rigid, lebih banyak eh, daripada saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi 4 kompetensi. Jadi ada di jenjang ahli pertama, di jenjang ahli muda, di jenjang ahli madya maupun jenjang ahli utama. Nah, ini pembedanya apa? Pembedanya level kompetensi Bapak Ibu sekalian. Tugas ataupun ruang lingkupnya seperti apa pengantar kerja seperti yang disebutkan di sini, mulai dari perencanaan pelaksanaan antar kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, maupun pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Bisa juga Bapak Ibu pembinaan kepada kelembagaan, pembinaan sumber daya penempatannya juga, evaluasi pelaksanaan antar kerja sampai dengan pelaporan pelaksanaan antar kerja dan atau pengembangan antar kerja ya Bapak Ibu. Nah, itu ada perbedaan memang di level kompetensi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sederhanakan, tapi ini secara global ya Bapak Ibu, semua jabatan fungsional. Kalau di tugas pertama ini lebih kepada kognitifnya Bapak Ibu, pemahaman. Jadi semua materi ilmu pengetahuan syukur-syukur udah diklatkan ya Bapak Ibu di ahli pertama ini sudah mendapat diklat di tingkat dasar untuk pertama berikutnya pengetahuan. Jadi kognitifnya Bapak Ibu ada dapat pengetahuan dari PSDM. Terus kalau nanti di jenjang muda levelnya adalah sudah menganalisis ya Bapak Ibu, menganalisis berdasarkan tugas-tugas Ibu di lapangan, Bapak Ibu sekalian di lapangan. Kadang kan apa yang materi yang disampaikan di waktu diklat itu berbeda dengan yang di lapangan. Nah, ini kemampuan menganalisis Bapak Ibu sekalian antara peraturan harus seperti peraturan itu seperti apa dan keadaan di lapangan seperti apa itu Bapak Ibu bisa menganalisisnya. Dasen dan Dasolen pasti agak berbeda ya. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian harus bisa menempatkan bahwa khususnya di peran pengantar kerja ini seperti apa. Lalu kalau levelnya media ini sudah mulai mengevaluasi ya Bapak Ibu, sudah mulai mengevaluasi. Jadi ada analisis-analisis dari ataupun data-data dari berbagai macam. Kalau saya tahu mungkin ini dilaksanakan atau enggak di Pemda-Pemda ada profil ketenaga kerjaan itu ataupun data-data ketenaga kerjaan di Bapak Ibu sekalian. Terus juga ada data-data penempatan, ada data-data berbagai macam data-data ini, terus berbagai macam keadaan ketenaga kerjaan di masing-masing daerah ini. Di jenjang madya Bapak Ibu sekalian harus sudah bisa mengevaluasi berdasarkan data-data dan peraturan yang ada. Nah, setelah menjadi madya, karir puncaknya adalah utama ya Bapak Ibu. Kalau disebutkan kalau di sini adalah ahli utama ya. Kalau di universitas ini sudah guru besar, guru yang paling maha guru berarti. Ya, ini udah puncak tertinggi pola karir dari Bapak Ibu sekalian, ahli utama sudah mulai harus bisa merancang inovasi maupun rencana-rencana strategis dari khususnya pengantar kerja maupun ketenaga kerjaan secara umum. Seperti itu, ini kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional pengantar kerja sama dengan Permen PAN sebelumnya. Kami samakan juga dengan cara menghitung atau indikatornya apa saja. Kami sama juga dengan Permen PAN sebelumnya, yaitu jumlah layanan, cakupan maupun kompleksitas pekerjaan dari antar kerja. Mekanisme pengangkatan
Ini semacam pintu masuk ya Bapak Ibu. Jadi untuk ketiga jabatan tadi, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional, kalau mau masuk ke dalam jabatan fungsional ataupun eh, perpindahan antar jabatan fungsional, ini pintunya punya pertama itu pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama jangan sampai keliru ya dengan yang perpindahan jabatan. Jadi kadang kalau saya minta berkas-berkas SK pengangkatan pertama eh, dari Bapak Ibu sekalian itu khususnya cuman untuk yang CPNS formasinya yang jabatan fungsional dari awal. Itu kami minta SK pengangkatan pertama. Tapi kalau Bapak Ibu dimintanya SK perpindahan, itu berarti bisa SK perpindahan Bapak Ibu dari jabatan administrasi, bisa staf, bisa eselon 3 ataupun eselon 4, itu pindah ke jabatan fungsional. Ini pintu masuknya semua perpindahan. SK-nya pun SK perpindahan, bukan SK pengangkatan pertama ya, Bapak Ibu. Terus ada promosi. Pintu masuk lainnya pengangkatan promosi. Ini promosi ini untuk kenaikan jenjang. Ya Bapak Ibu yang sudah menjadi jabatan fungsional, pintu masuknya adalah melalui promosi juga. Yang pertama ke muda, muda ke madya, madya ke utama. Selain itu, Bapak Ibu sekalian juga ada promosi yang level kompetensinya lebih tinggi. Misalkan saya pelaksana pindah ke level kompetensi yang harusnya di perpindahan itu adalah level kompetensinya adalah level 2 atau di jenjang pertama. Tetapi karena punya predikat yang ada syarat-syarat tertentu ya Bapak Ibu, ini syaratnya banyak, jadi salah satunya adalah predikat yang sangat baik. Terusnya ada pintu masuk yang keempat, penyesuaian invasi. Dari 5 jabatan fungsional lain, itu tidak ada lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu namanya in-passing yang Bapak Ibu sekalian di 2017. Terus saya kemarin memang menangani in-passing dari Bapak Ibu sekalian maupun yang penyetaraan yang dulu Pak eselon 3, eselon 4 penyetaraan. Itu sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu sekalian. Yang ada sekarang adalah penyesuaian in-passing untuk analis ketenaga kerjaan. Formasi untuk analis ketenaga kerjaan yang jabatan fungsionalnya adalah baru keluar. Belum ada permenpannya, hanya baru di permenpan sekarang ini yaitu analis ketenaga kerjaan. Kalau sebelumnya memang di luar ada yang baru juga di Seknek itu ada analis kerjasama. Jadi dibatasi ya Bapak Ibu sekalian 2 tahun, hanya kesempatannya 2 tahun. Semenjak Desember 2025 penyesuaian atau in-passing itu hanya sampai 2 tahun dari masa permenpannya. Permenpan kita nomor 21, 31 Desember, berarti hitung 2 tahun ke depan, Desember 2027, selesai masa in-passing. Setelah in-passing apa Bapak Ibu? Setelah in-passing, Bapak Ibu sekalian bisa ke analis ketenaga kerjaan lewat pintu yang 3 tadi, perpindahan atau pengangkatan pertama yang dari CPNS. Ini syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Syarat-syarat untuk pengangkatan yang pertama ini sama. Bedanya sekarang dengan Permenpan yang baru ada JF ahli muda. Jadi kan sekarang ini kemarin memang Permenpan sebelumnya itu pengadaan CPNS itu hanya untuk S1 dan S2. Ini kedepannya mungkin juga dengan pertambahan kebutuhan juga dan kesejahteraan yang makin baik, semoga makin baik juga kesejahteraan di PNS, itu dimungkinkan yang S3 dibuka vokasinya masuk menjadi CPNS yang ahli muda. Kenapa di bidang ahli muda Bapak Ibu? Jadi yang 3A dan 3B itu ahli pertama ya Bapak Ibu. S1 itu masuknya 3A.
S2 itu masuknya 3B. Jadi yang seperti Widya Suara, peneliti itu masuk CPNS langsung 3B. Atau dokter ya, fungsional dokter itu masuknya ke profesiannya. Dokter itu ada yang DR itu yang sudah dapat profesi, ataupun yang sarjana kedokteran. Kalau sarjana kedokteran itu nggak masuk yang ranah 3B ya Bapak Ibu. 3B ya, tapi hanya 3A saja, sama seperti ijazah yang lain. Nah, kalau yang sudah punya S3 doktoral ini karena 3C masuk ke jenjang ahli muda. Syaratnya tetap ya sama, integritas, sehat jasmani maupun rohani. Makanya kenapa waktu pas pengangkatan itu Bapak Ibu sekalian yang CPNS menjadi CPNS itu dimintakan juga kesehatannya, surat sehatnya dari dokter pemerintah ataupun rumah sakit pemerintah ya. Ya, sekarang juga tadi dijelaskan bahwa jalur perpindahan yang pertama dari CPNS ini perpindahan yang antar kelompok jabatan fungsional. Tadi seperti saya jelaskan, sekarang itu ada 276 jenis jabatan fungsional seperti ini: statistisi, analis SDM seperti saya, pranata komputer, arsiparis. Itu adalah jenis jabatan fungsional yang ada di Indonesia 276. Nah, bisa pindah ke pengantar kerja. Kalau dulu itu sebelum Permenpan yang lama, sebelum Permenpan 21, Permen 41 pun itu masih perpindahan itu hanya boleh dilaksanakan satu rumpun jabatan di rumpun-rumpun. Tapi kalau dijelaskan rumpun pengantar kerja seperti di depan adalah rumpun sosial, itu hanya boleh di satu rumpun. Tetapi sekarang boleh jabatan fungsional lain pindah ke pengantar kerja. Jalur perpindahan juga ada untuk dua jabatan lainnya. Kalau di Undang-Undang ASN itu sebenarnya ada disebutkannya jabatan non manajerial dan jabatan manajerial. Tapi kalau setelah di dalam manajerial itu juga dibagi juga ada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawasan dan pelaksanaan. Kenapa disebutkan seperti itu? Seperti JPT sendiri, kalau Bapak Ibu pernah ikut lelang jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi, ada standarisasi 70% untuk uji kompetensi manajerial sosial kulturalnya. Karena nanti bertugas untuk mengelola SDM, mengelola pegawai. Selain itu juga berkoordinasi tidak hanya internal maupun eksternal. Semua itu bisa masuk ke dalam jabatan fungsional juga. Syaratnya S1 ya, kecuali dari bentuk yang ke ahli utama, minimal S2. Jadi mohon diperhatikan, S2 yang utamanya harus S2. Kalau tidak S2 berarti temuan di syarat pendidikan. Karena ini adalah syarat pendidikan adalah syarat jabatan ya Bapak Ibu. Selain itu ada syarat usia, batas usia untuk masuk ke jabatan fungsional. Jadi ada selisih 5 tahun ya Bapak Ibu dari standar pensiunnya Bapak Ibu kalau mau masuk ke jabatan fungsional. Minimal Bapak Ibu sekalian kalau nanti perpindahan itu ke jabatan fungsional itu bisa mengabdi selama 5 tahun. Semoga setelah pensiun pun ada pengabdian juga ke masyarakat maupun di organisasi masyarakat. Syukur-syukur ada juga di dunia pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Biar ilmu dari pengantar kerja ataupun ketenaga kerjaan ini juga bisa tetap ada di pendidikan maupun di kemasyarakatan kita. Promosi ya, pengangkatan juga selain melalui perpindahan, ada juga melalui promosi ya Bapak Ibu. Dari vertikal maupun yang diagonal.
Untuk yang vertikal sendiri, sepertinya kemarin itu tanggal 25 ya, ada paparan uji kompetensi untuk uji kom usulan tanggal 1 sampai dengan 10 Juli 2026. Untuk kenaikan jenjang, silakan Bapak Ibu, moga-moga ini ada di YouTube-nya juga ya, paparan yang uji kom kemarin. Kalau masih ada, jadi kalaupun tidak mengikuti Zoom-nya bisa ya, memperhatikan apa yang disampaikan itu melalui Zoom. Selain itu melalui surat edaran ya, Bapak Ibu, ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu terpenuhi. Utamanya kalau di Permenpan 21 ini syaratnya terutama adalah angka kreditnya Bapak Ibu. Angka kredit masih ada ya Bapak Ibu, cuman caranya berbeda. Jadi kalau sebelum-sebelumnya waktu pas teman-teman penyetaraan saya uji kompetensi itu nggak ada lagi Pak angka kredit, nggak ada lagi angka kredit, bukan ya. Dampaknya tidak ada, tetapi angka kredit tetap ada ya Bapak Ibu. Tetap harus dipenuhi minimal angka kreditnya baru bisa uji kompetensi. Terus lulus uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan predikat kinerjanya baik 1 tahun terakhir, SKP-nya ya Bapak Ibu, evaluasi kinerjanya, berijazah S2 kalau ke ahli utama. Nah, di Permenpan 21 tahun 2025 ini pun, kalau Bapak Ibu baca, ada rumpun pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi di Indonesia ini ada 5 rumpun pendidikan. Tetapi khusus yang di pengantar kerja, hanya 4 rumpun pendidikan yang tidak yang ada. Ada 1 rumpun pendidikan alam, ilmu pengetahuan alam yang tidak diambil menjadi syarat pendidikan untuk menjadi jabatan fungsional pengantar kerja. Tapi kalau analis ketenagakerjaan itu ada semua rumpun jabatan fungsional. Kemarin pun kami di acara mediator ditanya, kok nggak ada rumpun hukum di mediator ini? Rumpunnya mediator dan rumpunnya pengantar kerja hampir sama ya, sama lah, hanya 4 rumpun itu. Jadi kalau rumpun ilmu hukum itu masuknya dalam masuk dalam ilmu terapan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada rumpun ilmu terapan, ada rumpun ilmu sosial. Nah itu beda-beda. Dari rumpun itu Menpan biasanya sebelum penerimaan CPNS itu meminta kualifikasi pendidikan. Nah, ini yang di Indonesia beda-beda ya. Pendidikan. Kalau zaman saya dulu di S1 ilmu administrasi negara, sekarang berubah jadi ilmu administrasi publik. Mungkin juga Bu Intan dulu ilmu administrasi niaga, terus berubah jadi administrasi bisnis. Mungkin nanti berubah lagi menjadi ilmu administrasi lain. Nah, ini pendidikan yang rumpun pendidikannya itu biasanya nanti baru yang spesifik itu ditanya pada penerimaan CPNS. Ataupun nanti ada juga dibuat dari instansi pendidikan mana-mana pendidikan yang dimungkinkan untuk perpindahan ke jabatan fungsional. Ini in-passing ya Bapak Ibu, di Permenpan 21 itu ada in-passing khusus analis ketenagakerjaan. Seperti tadi saya sebutkan, silakan yang punya pengalaman 2 tahun di sini, di bidang ketenagakerjaan. Jadi luas ya Bapak Ibu, tidak hanya kalau pengantar kerja ini kan bidangnya antar kerja ya. Di mediator itu bidangnya adalah penyelesaian perselisihan di bidang HI dan bidang jaminan sosial, terus di pengawasan juga bidang pengawasan. Nah, untuk yang analis ketenagakerjaan ini bidangnya adalah bidang di ketenagakerjaan. Jadi di Bapak Ibu sekalian kan kalau di dinas-dinas ini beda-beda ya. Ada di Kabid ketenagakerjaan, ada yang di kepala seksi. Nah, itu bisa masuk dan sebenarnya ini kan juga buat teman-teman yang biasanya melakukan pendataan sekretaris dinas di
Di dinas itu kalau tidak salah ada sekretaris dinas ya, sekretariat dinas ya. Itu biasanya juga menghimpun data-data ketenaga kerjaan. Mereka bingung masuk ke jabatan fungsional apa kan? Masuk pengantar kerja bukan di lingkupnya, masuk ke mediator juga bukan di lingkupnya. Nah, ini nanti bisa masuk ke analis ketenaga kerjaan. Statusnya PNS ya, harus PNS, bukan calon PNS lah, PNS. Karena juga nanti dimintakan kinerja 2 tahun terakhir juga ya, Ibu. Pengangkatan maksimal kapan? Pengangkatan 31 Desember 2027 ya. Saat ini sedang proses juklak-juknisnya ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar untuk yang nanti berminat ke analis ketenaga kerjaan, itu masih ada proses untuk juklak dan juknisnya. Setelah Bapak Ibu berkarir, masuk ke dalam jabatan fungsional, ada saatnya Bapak Ibu sekalian ini namanya pemberhentian sementara ya. Ada pemberhentian tetap maksudnya. Ada juga pemberhentian sementara. Nah, kalau yang sekarang semua disebutnya adalah pemberhentian ya Bapak Ibu. Pemberhentian dari jabatan fungsionalnya, bukan pemberhentian dari PNS-nya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian berhenti dari jabatan fungsionalnya, mengundurkan diri dari jabatan, salah satu ini, misalkan mengundurkan diri dari jabatan pengantar kerja atau instruktur. Kemarin banyak juga beberapa teman-teman di direktorat pindah dari jabatan instruktur berhenti menjadi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional lain karena bukan ditugaskan di unit yang membidangi jabatan fungsionalnya. Itu mengundurkan diri ya. Tidak boleh kembali lagi ke jabatan fungsional yang mengundurkan diri ini, tapi boleh pindah ke jabatan fungsional lain. Tidak memenuhi syarat jabatan, berarti tidak memenuhi syarat jabatan. Ini yang terjadi kalau contohnya itu kami ambil dari jabatan fungsional instruktur. Instruktur yang tidak S1 ataupun D4 3 tahun semenjak Permenpan ini tidak S1 maupun tidak D4 jadi kena pemberhentian jabatan. Tapi boleh pindah. Misalkan karena masih D3 pindah ke terampilan untuk jabatan fungsional lain. Terus bisa pindah ke jabatan pengantar kerja juga kalau yang bersangkutan ternyata punya S1 atau D4. Pemberhentian sementara sebagai PNS ini misalkan CTLN ya. Pemberhentian sementara sebagai PNS itu mungkin ditugaskan di tempat lain. Juga ada CTLN ya Bapak Ibu sekalian. Cuti di luar tanggungan negara, mungkin ikut istri atau suaminya menjadi atase ataupun beasiswa ke luar negeri LPDP ikut ini bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara ataupun mau program mempunyai anak ini bisa juga masuk ke dalam luar tanggungan. Terus kalau ada juga yang teman-teman sekarang tugas belajar ya, sekarang nggak ada izin belajar lagi ya Bapak Ibu istilahnya, semua adalah tugas belajar. Nah kalau tugas belajar yang didanai atau beasiswa namanya, yang didanai oleh pemerintah atau lembaga lain itu tugas belajar toh namanya. Tetapi kalau yang tugas belajar mandiri dengan dana sendiri disebutnya tugas belajar mandiri, bukan izin belajar lagi. Terus Bapak Ibu yang diamanahkan untuk menjadi jabatan pimpinan tinggi ataupun menjadi eselon 3 dan 4 itu silakan, kami senang bisa kalau pengantar kerja ataupun bidang JF bidang ketenaga kerjaan kami itu mempunyai diamanahi oleh pimpinan dari Bapak Ibu sekalian juga untuk menjadi jabatan pimpinan tinggi. Itu harus keluar SK pemberhentiannya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa yang sudah diberi amanah untuk jabatan pimpinan tinggi ataupun eselon 3 4 itu dicek
sudah punya pemberhentiannya atau tidak. Kalau tidak, nanti tidak bisa diangkat kembali menjadi jabatan fungsional. Mohon dicek dari teman Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kembali menjadi fungsional itu kalau tidak ada SK-nya berakibat kepada karirnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di Permen PAN sekarang maupun yang sebelumnya yang masih mengenal tentang Dupak, pasal ini pun sama untuk angka kredit yang jabatan fungsional yang berhenti seperti yang dijelaskan tadi. Angka kreditnya itu bisa ditambahkan. Ada pasal dan dapat ditambahkan berdasarkan penilaian kinerja selama diberhentikan. Ini seperti apa? Kami tanya ke teman-teman Menpan maupun BKN, ini kebijakan dari instansi masing-masing. Dari kami sebagai instansi pembina tidak bisa mempresur juga dari Pemda-Pemda masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk penambahan angka kredit selama struktural, kalau dulu kan zaman Dupak pas misalkan kita kembali lagi zaman pelaksana atau kita kembali dari JPT ataupun eselon menjadi jabatan fungsional, itu harus tetap mengumpulin Dupak untuk dinilai angka kreditnya lagi kalau mau ditambahkan. Tapi kalau sekarang ini berdasarkan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, predikat kinerja dari Bapak Ibu sekalian selama diberhentikan itu dan dapat ditambahkan. Terus untuk Bapak Ibu sekalian yang pangkatnya, kadang ini kan waktu pas diberhentikan, itu pangkatnya kadang lebih tinggi. Misalkan saya dulu berhenti di 3D, diamanahi untuk eselon 3, berhenti di jenjang muda. Selama di eselon 3, ternyata bisa sampai 4A atau 4B. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ngambil pengangkatan kembali menjadi jabatan fungsional, itu harus untuk menyamakan ke jenjang madianya itu harus nunggu dulu 1 tahun ya Bapak Ibu. 1 tahun dari diangkat pengangkatan kembalinya itu baru bisa ikut uji kompetensi dan dilantik menjadi jabatan fungsional madianya. Nah, untuk yang pilihan pengangkatan kembali ini sebenarnya yang JPT ataupun jabatan administrasi itu ada 2 pilihan. Mau masuk ke pengangkatan kembali atau masuk lewat perpindahan jabatan ya Bapak Ibu. Meskipun itu sama-sama dengan jabatan fungsional yang sama ya. Misalkan contoh yang tadi saya berhenti di muda tapi sudah punya 4A atau 4B. Saya bisa ngambil perpindahan jabatan. Bedanya dengan pengangkatan kembali, saya harus ikut uji kompetensi. Untuk yang pengangkatan kembali tanpa uji kompetensi untuk diangkat kembali dengan jenjang yang sama waktu berhenti. Seperti itu, Bapak. Yang berubah lainnya di Permen PAN yang lama yaitu tentang pengelolaan kinerja. Ini mendasarkan pada Undang-Undang 20 maupun Permen PAN tentang kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian di awal tahun membuat sasaran kinerja, di pertengahan atau di selama bulan ke-1 dan bulan 12 itu dipantau kinerjanya, dievaluasi, dibina kinerjanya, dan di akhir tahun di bulan ke-12 itu Bapak Ibu sekalian dievaluasi kinerjanya. Jadi yang kami butuhkan untuk uji kompetensi adalah predikat kinerjanya ya. Bukan istilahnya SKP ya. SKP itu sebenarnya di awal, tapi sudah dinilai ya Bapak Ibu. Sudah dinilai kinerjanya, sudah keluar predikat kinerjanya. Ini yang bisa dikonversikan. Tanpa predikat kinerja, Bapak Ibu sekalian tidak bisa konversi ke angka kredit. Kecuali apa yang tanpa predikat kinerja, kecuali adalah pendidikan formal ya Bapak Ibu. Misalkan angka kredit peningkatan pendidikan ya Bapak Ibu. Kalau mempunyai ini namanya peningkatan pendidikan dapatnya 25% ya Bapak Ibu dari jenjangnya.
Kalau muda jenjangnya targetnya adalah 50, 100, mohon maaf, 100, maka 25%-nya adalah 25. Jadi nggak semua rata ya, tapi beda-beda tergantung jenjangnya. 12,5 untuk pertama, 25 untuk muda, 37,5 untuk madya. Dan tidak dikenal ini ya Bapak Ibu, yang predikatnya misalkan baik 25%. Ini kan jadi ada baik, ada sangat baik untuk yang peningkatan pendidikan ya Bapak Ibu. Ini dipukul rata semua ya, berarti kalau diibaratkan berarti di yang 100% itu di jenjang di predikat baik ya. Bukan 25% dari predikat sangat baik, bukan ya Bapak Ibu. Tetap yang perhitungan tadi 12,5, 25, 37,5. Pertama, muda madya. Pengembangan kompetensi ini yang diamanatkan dalam undang-undang maupun diamanatkan ke kami sebagai instansi pembina. Kami harus mengembangkan kompetensi khususnya kalau di sini di pengantar kerja umumnya di 6 jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan. Tidak hanya teknis ya Bapak Ibu, tapi sekarang pengembangan kompetensi itu ada juga manajerial sosial kultural. Jadi Bapak Ibu sekalian ada di Kementerian Keuangan misalkan mau ikut KLCC-nya, silakan. Di situ ada belajar mandiri untuk kompetensi manajer sosial, kultural itu juga nggak apa-apa untuk memenuhi indeks profesional Bapak Ibu sekalian, nilai indeks profesional. Juga ada ASN berpijak. Kemarin teman-teman waktu saya uji kom mediator itu baru tahu ternyata di LAN ada aplikasi ASN berpijak. Jadi banyak sebenarnya tidak hanya di PPSDM kami untuk pengembangan kompetensi maupun di Direktorat Pengantar Kerja, Bapak Ibu sekalian yang lain itu bisa juga ikut pengembangan kompetensi di luar. Dulu biasanya fokusnya kalau fungsional ke teknis ya, 100% ke teknis. Tapi sekarang tetap kita butuhkan juga adalah manajerial dan sosial kultural. Soalnya nanti juga Bapak Ibu sekalian dinilai manajemen talentanya masuk ke dalam talenta mana, masuk dalam kotak talenta mana. Jadi ada 9 kotak talenta. Bapak Ibu sekalian harus masuk ke dalam 789, kotak 789. Ini yang kinerjanya baik, kompetensinya baik, maupun potensi dari Bapak Ibu sekalian juga memadai. Untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional sama ya, PP pangkat belum berubah, dan undang-undang ASN juga turunan dari undang-undang ASN masih mengenal tentang pangkat. Seharusnya di undang-undang ASN itu hanya mengenal jabatan, karena nanti kan mau mengarah ke profesionalitas jabatan, bukan pangkat seperti di, di kemiliteran. Tetapi karena masih ada aturan tentang pangkat, tetap Bapak Ibu sekalian pedomannya adalah pangkat untuk kenaikan pangkatnya berpengaruh. Jadi banyak juga yang bertanya, apalagi teman-teman yang baru masuk ke jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian ada dua ya, ada dua kenaikan, ada kenaikan jabatan, ada kenaikan pangkat. Nah, kalau berbarengan kenaikan jenjang kalau di peraturannya, kalau biasanya kita menyebutkan kenaikan jabatan, pertama ke muda, muda ke madya, itu berbarengan dengan kenaikan pangkat, harus terlebih dahulu keluar SK kenaikan jabatannya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk berbarengan nih, antara SK jabatan dan SK pangkat itu berbarengan, tidak, tetapi keluar dulu SK jabatannya, naik jabatannya dulu, baru keluar SK pangkatnya. Misalkan yang 4A naik
naik jabatannya dulu ke madya, baru diusulkan untuk naik pangkat 4A. Satu tingkat lebih tinggi ini tetap ya Bapak Ibu, dasarnya angka kredit ya. Semua tetap berdasarkan angka kredit. Juga kinerja minimal baik ya Bapak Ibu. Nah, kami sebagai instansi pembina, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai 6 pembina untuk 6 jabatan fungsional, ini kami juga sebelum-sebelumnya juga sudah mengeluarkan juklak juknis. Jadi bedanya di Permenpan ini, selama juklak juknis dari Permen sebelum-sebelumnya itu sama atau tidak menyalahi dari Permen PAN 21 itu masih tetap berlaku. Misalkan standar pendidikan masih sama, tadi yang utama S2, selain yang utama adalah S1. Itu selama juklak juknisnya sama, itu masih dibolehkan untuk tetap berlaku ya Bapak Ibu. Standar kompetensi yang kan di 5 jabatan fungsional ini ada yang permen, ada yang Kepmen ya. Yang di pengantar kerja Kepmen ya. Nah, yang di pengawas itu ada Permen 91, ada Permen 92 untuk standar kompetensi itu masih tetap berlaku ya Bapak Ibu. Sertifikasi di sini maksudnya untuk yang uji kompetensi ya, masih tetap. Terus sistem pengembangan. Nah, ini yang diamanatkan juga, makanya semua harusnya sudah masuk ke pengantar kerja ya, yang sudah lulus uji kom kemarin, yang lagi proses perpindahan SK-nya, jangan lupa masuk ke atau minta akun menjadi masuk ke dalam sistem informasi jabatan fungsionalnya. Terus selain itu, karena data-data sudah ada, sertifikat uji kom, pelatihan, kompetensi, terus data-data Bapak Ibu sekalian sudah ada. Ini kami jadi sebagai instansi pembina bisa mengevaluasi dari keadaan Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin kami pas uji kom mediator, baru tahu ternyata di sana, di salah satu kabupaten kota di Jawa Timur, masih ada yang penyetaraan belum ikut pelatihan. Hasil penyetaraan pindah menjadi jabatan fungsional itu belum ikut pelatihan dasarnya. Nanti untuk yang belum ikut pelatihan dasar, mohon diinformasikan juga ke kami agar kami juga dapat mengikut sertakan Bapak Ibu sekalian untuk dapat pelatihan, tidak hanya pelatihan dasar tetapi pelatihan lainnya ya Bapak Ibu. Jadi kan kompetensi Bapak Ibu juga bisa meningkat selain yang teknis, tapi yang manajerial sosial kultural. Profesi jadi 5 tahun. Jadi amanat dari Permenpan ini, organisasi profesi itu harus sudah ada 5 tahun semenjak Permenpan 21 ada. Syukur alhamdulillah untuk di 5 jabatan fungsional sudah ada, tinggal PR kami adalah di 1 jabatan fungsional analis ketenagakerjaan untuk organisasi profesinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, di ketentuan penutup, ketentuan peralihan itu khusus untuk jabatan fungsional pengantar jabatan fungsional instruktur ya Bapak Ibu yang masih keterampilan diwajibkan 3 tahun itu masuk ke keahlian. Masih berlaku untuk juklak juknisnya. Terus untuk Permenpan 22 sudah tidak berlaku lagi. Permenpan 1 tahun 2022 sudah tidak berlaku, tapi juklak juknisnya sepanjang masih sesuai dengan Permenpan 21 itu masih boleh digunakan. Nah, kalau misalkan nanti ada perubahan di juklak juknis menyesuaikan dengan keadaan, seperti tadi kan di ruang lingkup itu misalkan ada perubahan, pagarnya kita adalah ruang lingkup ya, pagar jabatan fungsional kita adalah ruang lingkup, tapi detail kerjaan itu seperti apa itu bisa didetailkan oleh instansi pembina. Makanya
tidak sering-sering merubah Permenpan, tetapi cukup di peraturan masing-masing instansi pembina juknis, masing-masing instansi pembina. Kalau mau misalkan kan masih banyak beberapa eh, kinerja atau standar kerja dari Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam waktu dulu dibutir-butir, itu kalau masuk dalam ruang lingkup sebenarnya bisa termasuk dalam penilaian. Nah, PR-nya mungkin kami sebagai instansi pembina dengan ratusan, malah ribuan ya, ribuan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan, ini belum ada sinkronisasi dengan kinerja, sasaran kinerja di Pemda-Pemda dengan kami di pusat. Padahal kami di pusat pun targetnya juga tergantung dari Bapak Ibu sekalian di pemerintahan daerah. Syukur-syukur nanti ada wadah bahwa SKP ataupun target-target di pemerintahan daerah ini bisa sinkronisasi dengan rencana strategis di kementerian kita, Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir, untuk Permenpan 21 tahun 2025 sudah masuk dalam satu jabatan fungsional baru, jadi kita ada 6 jabatan fungsional yang kita bina di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini sedikit amanah dari pimpinan kami, ada bahwa ASN itu bekerja dengan tiga hati, sepenuh hati, dari hati, dan berhati-hati ya Bapak Ibu. Ya, yang terakhir berhati-hati ya, cermat, teliti, tetap ya Bapak Ibu sekalian, di sosial medianya diperhatikan, jangan karena kita juga dipantau oleh masyarakat juga, jadi kalau sudah menjadi jabatan fungsional ataupun ASN itu nanti tetap memegang teguh kode etik maupun citra dari ASN. Cukup dari saya seperti itu, Bu Intan. Semoga dengan Permenpan 2025 ini nomor 21, Bapak Ibu sekalian dipermudah untuk kerjanya maupun kinerjanya ya Bapak Ibu. Beda ya, kerja dan kinerjanya. Ada target, beda dengan kerja, kinerja itu ada target kinerja yang harus dicapai dan berbarengan dengan target organisasi. Semoga Bapak Ibu sekalian menambah kompetensi, menambah pengetahuannya dari yang sudah saya paparkan tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Mas Taufik. Bapak Ibu mohon untuk diberikan apresiasi. Mas Taufik tadi sudah memaparkan luar biasa sekali. Nanti mungkin akan banyak diskusi dan pertanyaan yang kita masih punya waktu, dan Mas Taufik juga nanti akan bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam terkait Permenpan 21 2025. Jadi kalau yang paling mendasar mungkin kalau tadi disampaikan Mas Taufik, Permenpan 21 2025 ini yang jelas sudah menghapus butir kegiatan ya Bapak Ibu, diganti dengan tugas dan ruang lingkup. Nah, tetapi dengan adanya tugas dan ruang lingkup itu menjadi PR lagi nih buat kami, khususnya instansi pembina, tapi bukan pembina JF ya, pembina-pembina teknis dari pengantar kerja, untuk lebih mendetailkan lagi nih, termasuk teman-teman di KP2MI, untuk lebih mendetailkan lagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengantar kerja gitu. Karena nanti di SKP kan nggak ada tuh butir kegiatan yang sesuai dengan Permenpan, misalnya Permenpan 1 gitu kan. Nah, sekarang ini nanti teman-teman bekerjanya berdasarkan tugas dari pimpinan seperti itu, tetapi masih dalam kerangkanya layanan penempatan dan peluasan gitu. Karena kita jabatan fungsionalnya pengantar kerja gitu ya. Jangan kalau misalnya sudah jabatan fungsional, apalagi penilaian SKP, malah jadi sembarangan gitu. Saya bukan karena nggak dinilai secara layanan penempatan peluasannya, saya mengerjakan yang lain seperti itu. Nah, ini malah justru kesempatan juga nih, dengan adanya Permenpan 21 ini ternyata mempermudah untuk alih jabatan. Dan di Kemenaker sendiri sudah ada nih muncul satu jabatan baru, analis ketenagakerjaan.
Jadi memang kalau yang semula tidak pernah melakukan layanan penempatan gitu kan, nah mungkin bisa menjadi alternatif ini masuk ke analis ketenaga kerjaan gitu. Jadi nanti agar kita benar-benar fokus, memang teman-teman yang ada di penempatan dan perluasan ini memang melakukan layanan penempatan dan perluasan, karena kemarin banyak sekali mendengar kasus ya dengan adanya konversi SKP, angka kreditnya hanya dari predikat kinerja, malah banyak teman-teman yang sudah eh, tidak melakukan layanan penempatan, gitu kan, tetapi nanti masih masih sebagai jabatan fungsional pengantar kerja gitu. Sebenarnya ini juga sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, dengan adanya Permen-PAN 21 ini mungkin juga nanti bisa menjadikan pandangan lah ya seperti itu untuk teman-teman kalau memang ingin beralih jabatan. Nah, ini kita buka langsung saja sesi pertanyaan. Kebetulan sudah ada yang dari chat. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau menanyakan kepada Mas Taufik secara langsung, bisa untuk raise hand ya. Itu sementara saya bacakan dulu beberapa pertanyaan dari chat. Nanti kalau yang mau bertanya langsung, silahkan untuk raise hand dulu. Oke, sebelum saya persilahkan nanti untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Yang pertama, Mas Taufik, untuk pertanyaannya, untuk in-passing ke dalam jabatan analis ketenagakerjaan, estimasinya berlaku kapan? Mungkin kapan mulainya dan kapan berakhirnya gitu, Mas Taufik. Ya, untuk analis ketenagakerjaan, juknis untuk perpindahan atau in-passingnya itu masih proses ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian ikut uji kompetensi portofolio ya Bapak Ibu. Jadi rencananya untuk yang analis ketenaga kerjaan ini di kompetensinya bentuknya portofolio ya Bapak Ibu. Seperti analis kerjasama ataupun jabatan fungsional yang lain, Bapak Ibu sekalian hanya mengirimkan data-data kepangkatannya, terus sudah pernah di ketenaga kerjaan itu dari tahun berapa, tugas-tugas apa, itu seperti itu portofolio. Tanpa wawancara, jadi kami membutuhkan seleksi juga dari teman-teman BKD maupun di Snaker bagian kepegawaiannya, bahwa teman-teman yang sudah minimal 2 tahun ini bisa ikut uji kompetensi portofolio analis ketenaga kerjaan. Mulainya kapan? Masih proses ya Bapak Ibu, tapi maksimal itu di 2 tahun setelah Permen-PAN, jadi di 2027. Kalau pengalaman kemarin di analis kerjasama, menyusun juknisnya itu sampai setahun. Ini maunya sebenarnya kurang dari, moga-moga di tahun ini sudah ada juknis khusus, juknis untuk yang perpindahan passingnya. Kalau sudah ada baru bisa masuk ke jabatan fungsional analis ketenaga kerjaan. Dihitung dulu pedoman formasinya, kami keluarkan nanti juknis formasinya, Bapak Ibu hitung di Pemda. Kalau sudah ada, nanti ada rekom instansi pembina, kami nanti ajukan ke Menpan, keluar rekomendasi formasi dari Menpan, baru kita bisa mulai untuk uji kompetensi portofolionya. Seperti itu. Jadi tetap harus nanti menyusun formasi kebutuhan dulu ya Mas Taufik ya. Saya tetap menyusun formasi kebutuhan. Nanti paling lambat berarti di Desember 2027 ya, udah ditutup ya untuk in-passingnya ya berarti ya. Iya, pelantikan maksimal di Desember 2027. Oh ya, itu udah pelantikan ya. Pelantikan. Terakhir pelantik untuk jabatan analis ketenaga kerja itu di Desember 31 Desember 2027. Jadi Bapak Ibu nanti yang yang ingin mengetahui informasi tentang analis ketenaga kerjaan nanti tetap dapat berkontak dengan kami gitu kan. Kami juga akan share bagaimana nanti tata cara dan mungkin timeline waktu jika akan berpindah ke jadi analis ketenaga kerjaan ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dari Bapak atau Ibu Olen ya, dari Pasbar. Nah, beliau ingin
mendaftar atau melaporkan kalau mau ikut pelatihan, sebaiknya kemana ya Mas Taufik? Ya, sebelumnya memang kami mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Sekjen untuk pelatihan di 5 jabatan fungsional Naker itu bersurat ke Sekjen, tembusannya PPSDM, Biro SDM maupun Direktorat Bina Pengantar Kerja kalau untuk yang pengantar kerja. Moga-moga di tahun ini berjalan, nanti baru ada panggilan untuk pelatihannya setelah diseleksi dari PPSDM maupun tim seleksi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau selama 6 bulan ini, Bapak Ibu sekalian di PPSDM itu fokusnya kemarin PR kami itu untuk lasar CPNS karena kami menerima 900 lebih CPNS, jadi harus selesai setahun dari April 2025 sampai dengan 22 April. Jadi kami harus selesai, makanya padat PPSDM kami untuk lasar maupun PIM 3, PIM 4. Jadi masih, kalau SE kemarin kan dikirimkannya di awal tahun, tetapi kalau teman-teman saat ini masih mau mendaftar, khususnya untuk diklat pengantar kerja, itu masih diterima ya Mas Taufik ya? Masih kita Oke. data juga. Oke, berarti nanti Kalaupun nanti kan tahun ini penuh dengan efisiensi, ya. Bapak Ibu penuh dengan efisiensi. Kalaupun tidak di tahun ini, moga-moga bisa dipanggil di tahun 2027. Ya. Tapi yang penting data untuk yang teman-teman ini bisa tersampaikan ke kami maupun Bina Pengantar. Baik. Jadi nanti mungkin ini untuk teman-teman panitia juga, nanti ketika melakukan blasting untuk sertifikat dan materi, kita lampirkan juga untuk SE pelatihannya. Atau nanti masih ada teman-teman yang mau mendaftar untuk pelatihan untuk jabatan fungsional pengantar kerja. Kalian kita sampaikan nanti di materinya Bapak Ibu ya. Lalu untuk selanjutnya, ini kalau dari teman-teman yang di onsite tadi yang mau bertanya dulu, silakan yang di onsite. Belum kita bergabung lagi se online, silakan kalau ada yang mau bertanya dari onsite. Silakan. Baik, Mas Yan. Ya, izin Mas Taufik. Ini sebetulnya titipan pertanyaan bagi mereka yang sekarang jabatannya pelaksana mau ikut di passing untuk yang nanti anchor ya, analis layar kerjaan. Cuman apakah informasi yang saya berikan ke yang bersangkutan apakah benar atau tidak? Jadi gini, saya memberikan informasi kepada yang bersangkutan bahwa kalau untuk inflasi itu kan memang untuk yang penetapan jabatan baru ya. Tapi mereka diperuntukkan bagi awalnya mereka yang akan bisa ikut inflasi itu adalah mereka yang belum JF. Menjadi JF. Itu kan bisa dengan inflasi. Tapi kalau yang dari JF mau ikut inflasi kan sebetulnya bukan itu arahnya. Tapi nunggu inflasi kata saya baru berpindah dari antar kelompok JF. Apakah seperti itu kan? Otomatis apakah informasi yang disampaikan ke yang bersangkutan apakah benar atau tidak? Soalnya dia merasa takutnya jadi pesaingnya mereka yang untuk mengisi kuota formasinya takutnya keambil juga sama mereka yang dari JF mau ke JF tapi jangan jalur passing. Kalau saya harusnya yang passingnya orang yang mau JF. Kalau JF itu kadang nanti kalau program passing selesai baru berpindah dari antar kelompok JF. Apakah seperti itu atau tidak? Karena saya memberikan informasi seperti itu kepada yang bersangkutan. Terima kasih Mas Taufik. Oke. Ya, jadi pertanyaannya Mas Taufik, kalau misalnya perpindahan melalui passing, apakah dari pelaksana ataukah dari jabatan fungsional? Ya, pelaksana dan manajerial ataupun dari jabatan fungsional. Atau ada timeline sendiri nih nanti kalau ada perpindahan antar jabatan fungsional seperti itu Mas Taufik? Ya, khusus yang analis ketenagakerjaan memang belum ada ya, berarti kan belum ada pemangku jabatannya ya. Terus berkaca juga kami ke JF-JF yang sebelum-sebelumnya masih baru keluar seperti analis kerjasama kemarin, itu diutamakan adalah jabatan kalau sudah dihitung ya Bapak Ibu, sudah dihitung formasinya, ini formasi untuk inflasi yang di-ACC oleh Menpan, itu nanti digunakan untuk yang belum menjadi
jabatan fungsional ya. Jadi belum untuk menjadi jabatan fungsional dari pelaksana maupun administrator dan pengawas yang belum menjadi jabatan fungsional, pindah ke analis ketenagakerjaan melalui in-passing yang portofolio. Tapi kalau yang untuk teman-teman yang mau perpindahan setelah 2027, 2028 nanti, itu bisa lewat perpindahan jabatan. Tetap melalui uji kompetensi yang standarnya adalah dari instansi pembina. Nah, tadi saya lupa juga menambahkan bahwa di Permenpan baru ini pun sebenarnya di 21 maupun di Permenpan 1 2023 ada amanat bahwa uji kompetensi ini juga tidak harus diselenggarakan oleh instansi pembina, tapi boleh juga oleh instansi pengguna dengan mendapatkan akreditasi dari instansi pembina. Contohnya yang kami sudah pernah terinfo itu dari analis kebijakan maupun dari Pranata Humas. Mereka boleh mengadakan, kita sebagai pengguna, saya analis kebijakan itu mengadakan uji kom di Kementerian Ketenagakerjaan boleh, tapi ada peraturan juknis tersendiri untuk akreditasi. Mungkin nanti buat PR kita juga sebagai instansi pembina, kalau dimungkinkan untuk Pemda ini menyelenggarakan juga uji kompetensi. Ya. Baik, berarti yang disampaikan Mas Ian itu sudah tepat ya ke pihak yang kemarin bertanya. Ada lagi yang dari onsite mau bertanya, silakan Mbak Indah. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi yang ingin saya tanyakan dan ini menarik ya, tadi kan terkait manajemen talenta ya, tadi sudah disampaikan. Nah, untuk manajemen talenta itu nanti teknisnya apakah misalnya dari pusat, misalnya kementerian gitu ya, sudah membentuk dulu, baru nanti daerah akan mengikuti, atau masing-masing mereka akan punya konsep sendiri-sendiri gitu ya. Karena kan memang kelebihan manajemen talenta itu suatu institusi akan lebih tahu gitu ya kebutuhan atau kompetensi dari pegawainya sendiri gitu, sehingga nanti untuk peningkatan kompetensi maupun nanti jenjang karir itu bisa lebih adil juga ya, karena memberikan banyak kesempatan juga buat internal itu bisa banyak kesempatan gitu ya untuk bisa maju dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pengembangan kompetensi Mas Taufik. Jadi kami dari Bina Pengantar Karya kan rutin yang melakukan kegiatan pelatihan online misalnya begitu ya. Nah, kadang pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu karena melibatkan dengan NGO misalnya dari luar, baik JK atau ILO dan sebagainya, itu mereka tidak mencantumkan nomor sertifikat gitu. Tapi kami selalu diminta oleh teman-teman kenapa tidak nomornya, karena tidak bisa diakui oleh BKPSD mereka katanya. Terus bisa masuk CSN. Terus dia tidak bisa masuk CSN. Kemudian kemudian juga Jampel. Kadang kalau kita pelatihan dengan institusi luar gitu ya, mereka kan tidak mengenal Jampel ya. Jadi mereka juga standar mereka sudah seperti itu. Nah, ini saya ingin tahu apakah itu memang suatu hal yang ya memang tidak akan bisa diakui, sehingga akhirnya ada juga beberapa rekan-rekan yang mempertanyakan itu kepada kami. Tapi jika memang itu bisa dianggap legal, harusnya tidak menjadi masalah ya. Mungkin kami butuh masukan dari Mas Taufik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, BIMTEK yang diselenggarakan oleh NGO yang kadang nggak ada sertifikat, nggak ada sertifikatnya pasti, ada sertifikatnya, tapi kadang nggak pakai nomor. Padahal mungkin kalau kebutuhan di MySN itu kan ada ini ya, ada memasukkan nomor sertifikat gitu dan berapa jilingnya. Seperti itu, ini gimana solusinya dari Mas Taufik? Iya, tadi manajemen talenta dan pengembangan kompetensi. Ini betul Mbak Indah, ini berhubungan erat banget. Bahwa manajemen talenta itu sumbu pertamanya adalah kompetensi, pengembangan kompetensi. Sumbu keduanya adalah kinerja. Jadi manajemen talenta ini arahnya seperti apa? Tadi dari di Januari 2025 seperti tadi saya disebutkan di awal, Januari 2026 sebenarnya dari teman-teman Menpan itu kan dulunya
ada penilaian sistem merit ya Bapak Ibu. Ada penilaian sistem merit, ada penilaian reformasi birokrasi. Salah satu indikatornya adalah nilai dari sistem merit. Sistem merit berhubungan juga dengan manajemen talentanya. Nah, sekarang semenjak komisi ASN itu tidak ada, kewenangan ini dimasukkan ke dalam kewenangan tugas pokok di Menpan maupun di BKN. Jadi BKN tadi saya sebutkan sudah membuat aplikasi namanya Simata. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke SIASN ya, di kementerian maupun di Pemda harusnya pakai juga karena di situ ada EKIN ya. EKIN kinerja tiap bulan kalau di kami di kementerian itu harus mengisi EKIN karena buat dasar tunjangan kinerja. Di sana banyak itu kan adalah super app ya, beberapa aplikasi ada di situ. Nanti data-data Bapak Ibu, terutama yang My ASN-nya Bapak Ibu ya, dan dasar aplikasi itu adalah My ASN-nya, data-data Ibu dari data-data itu masuk ke dalam Simata. Dan biasanya kalau kemarin kan percontohannya itu manajemen talenta adalah di Jogja ya kemarin. Ada acara di Menpan itu Bapak Ibu bisa mencontoh manajemen talenta di Provinsi DIY itu daerah khusus Yogyakarta. Bagaimana potensi maupun kompetensi ya, tidak hanya kompetensi tapi juga dinilai pemetaan kompetensi dan potensi Bapak Ibu semua masuk dalam data-data Simata ini, Simata BKN maupun nanti kinerja ini tidak hanya dinilai oleh pejabat atasan Bapak Ibu tapi juga oleh teman-teman. Jadi misalkan nanti ada temuan dari BPK, ada temuan dari KPK, ada dari BIN, ada dari yang lain pun, dari pengawas pemerintahan lain, inspektorat ataupun di Bapak Ibu di inspektorat internalnya. Itu kalau ada data-data masuk ke Simata tidak sesuai, itu yang jadi salah satu pembeda antara kotak. Jadi ada 9 kotak ya untuk manajemen talenta ini. Ada 9 kotak, Bapak Ibu sekalian nanti di talenta mana. Sekarang cakupannya, pendataannya masih memang di ranah internal, masih di instansi ataupun di Pemdanya. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa lewat talenta nasional. Jadi kalau misalkan kami Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan SDM untuk menduduki jabatan tertentu, kami bisa ngambil dari data-data di manajemen talenta tersebut. Jadi tidak seperti memang amanatnya kan sebenarnya ada berapa tahun gitu maksimal untuk lelang jabatan itu. Dia ada masanya, nanti berimplikasi ke manajemen talenta. Jadi data Bapak Ibu sekalian itu makanya data digital itu mohon diperhatikan biar sesuai. Kompetensi sendiri sebenarnya pedomannya masih ke Peraturan Kepalawan nomor 10 tahun 2018. Itu juga disebutkan misalkan tidak ada JP, kalau tidak salah itu mohon dicek ya Bapak Ibu. Ada standar misalkan satu harinya itu 3 JP atau berapa JP di perlannya, di perlan 10 itu ada standarisasi. Ada pembeda mana klasikal dan non klasikal. Tidak hanya diklat tapi pengembangan kompetensi magang, magang di swasta ataupun magang seperti apa itu ada JP-nya, atau ada seminar di luar negeri Bapak Ibu sekalian itu juga ada JP, standar JP-nya kalau tidak dikeluarkan oleh penyelenggaranya. Kalau dulu kita malah sebagai panitia itu berapa angka kreditnya, sebagai penyelenggara berapa angka kreditnya, narasumber sebagai itu berapa angka kreditnya, itu yang dikejar untuk angka kredit. Tapi sekarang enggak untuk jabatan fungsional, tapi kalau untuk profesi kedokteran itu masih jadi mirip seperti kita, seminar-seminar itu jadi angka kredit untuk profesional. Seperti itu, Bu Indah. Oke.
Sebentar Mbak Intan, satu lagi. Jadi kalau demikian, kalau kita bisa lihat di Perlan ya, berarti kan ada standar ya. Kalau nggak ada DP-nya berarti bisa masuk. Nah, ini hal-hal seperti ini kami dari instansi pembinaan itu, apakah harus bagaimana ya? Apakah memang kami harus bersurat atau apa agar teman-teman di daerah juga tidak kesulitan, karena akhirnya mereka tidak dinilai gitu loh oleh tim penilai di daerahnya gitu, dan mereka juga tidak bisa mengupload padahal mereka memang mengikuti itu. Solusinya seperti apa ya Mas Taufik ya? Iya, di upload di SCSN ya, di MySN Iya, itu kan ada itu. Oh, Itu kan ada indeks profesionalitas ya, indeks profesionalitas juga kan ada nilainya 90, 100. Itu kompetensi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari kami, saran kami buat surat edaran sebenarnya patokannya sebenarnya bisa dari Perlan itu, tapi kalau kita sebagai instansi pembina bisa juga patokannya karena fokus untuk instansi untuk jabatan fungsional pengantar kerja, kita buat edaran sesuai peraturan LAN dan mungkin kebijakan internal kita juga ada ditambahkan di situ. Tapi peraturan LAN ini masih tetap berlaku untuk yang JP-nya karena turunan dari PP maupun Undang-Undang ASN ini adalah ada peraturan LAN. Oke, baik. Jawab ya Mbak Indah ya. Mungkin kita balik lagi ke chat Mas Taufik, masih lumayan banyak pertanyaannya. Dari Ibu Noviani Dwi di BP3MI Lampung. Beliau bertanya, untuk uji kom pengantar kerja jika jabatan pelaksana dengan pangkat golongan 3D, skema perpindahan jabatan, apakah bisa untuk mengikuti uji kom ahli muda atau harus ikut yang ahli pertama? Untuk pengantar kerja berarti ya? Ya, pengantar kerja. Kalau pengantar kerja berarti pelaksananya ke pertama dulu. Ke jenjang pertama ya, uji kom. Baik, semoga terjawab ya Bu Novi. Kalau untuk perpindahan jabatan, pengantar kerja ke ahli pertama. Untuk selanjutnya, dari Ibu Nelly, terkait regulasi sertifikat uji kom, apakah ada batas berlaku jika yang bersangkutan belum mengusulkan menjadi jabatan fungsional tertentu? Jadi dia udah ikut uji kom, tetapi belum diangkat, batas waktunya sampai kapan? Mas Taufik atau dari teman-teman? Atau saya yang jawab? Teman-teman dari Nepal, silakan. Ini ada perwakilan jadi lempar-lemparan lagi. Mas Taufik mau menjawab atau melempar lagi nih ke Ya, kalau ini nanti ditambahkan juga ya teman-teman ya. Ya. Kalau saya melihat dari sisi aturan yang sudah ada, tapi kan kalau keadaan jabatan fungsional pengantar kerja ini yang tahu dari Dinas Pengantar Kerja. Kalau untuk naik jabatan ataupun perpindahan jabatan, tadi ada aplikasinya juga ya Bapak Ibu. Di BKN itu ada namanya tim aplikasi imutasi, diimut. Nah, kalau dulu naik jabatan kita langsung ke Biro SDM atau ke BKD-nya aja. Nah, ini kita nggak mau kecolongan lagi dari BKN maupun dari fungsional yang lain karena kita pernah kecolongan ada yang tidak uji kompetensi lolos itu bisa ketemuan ya. Moga-moga Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah pensiun tidak mengembalikan uang yang didapat ya karena tadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk naik jabatan ataupun naik pangkat, jadi mengembalikan ke negara. Nah, ini aplikasi ini membantu dari pihak kami sebagai kepegawaian SDM, pengelola SDM maupun ibu karir Bapak Ibu sekalian itu juga bisa ngecek di sana. Juga pimpinan-pimpinan kami, menteri maupun PPK ya, PPK dari Bapak Ibu sekalian itu bisa bupati, bisa gubernur ataupun wali kota itu harus di ACC oleh
pimpinan di sana. Jadi melalui aplikasi Imutasi BKN ini. Yang diminta apa? Salah satu yang dimintanya adalah sertifikat dari Bapak Ibu. Angka kredit juga, minimal angka kredit juga terpenuhi. Kalau sudah ACC, baru bisa dikeluarkan SK jabatannya yang sudah ditandatangan Bupati ya, ataupun kami kalau sudah ACC Menteri, baru kami boleh SK Madya itu Menteri, SK Muda itu Sekjen, SK pertama itu di Kepala Biro Sosnabase. Jadi sertifikat yang di kami itu 2 tahun karena pedomannya adalah surat edaran dari Menpan. Tempat kami juga ini sharing di jabatan fungsional lain, tapi nanti mungkin ditambahkan di pengantar kerja. Kemarin ada beberapa di pengawas ketenaga kerjaan itu ternyata juga sertifikatnya habis. Nah, kebijakannya kami sebagai instansi pembina seperti apa, tetap mendaftarkan kembali ya uji kompetensinya. Tapi kami lihat juga ini kenapa sertifikat ini tidak dipergunakan untuk perpindahan jabatan. Biasanya karena perpindahan jabatan itu karena formasi ngusulin ke Menpannya cukup lama, jadi yang bersangkutan terlambat. Juga ada perhitungan kalau di Pemda itu ada perhitungan beban keuangan daerah juga ya. Apakah untuk diangkat menjadi jabatan fungsional kan nanti dapat kelas jabatan TPP berapa, nanti ada perhitungan formasinya yang itu memakan waktu sampai sertifikatnya kadaluarsa. Nah, kalau dari kami kemarin pengalaman kami menyarankan tetap uji kompetensi, tetapi jalur uji kompetensinya ini yang lebih mempermudah karena sebenarnya kan yang bersangkutan sudah diuji kompetensi, tapi usulan uji kompetensinya tetap ada. Nanti baru kami keluarkan sertifikat uji kompetensi yang baru. Ya. Mungkin menambahkan sedikit ya Mas Taufik, ini juga bagian dari diskusi ya. Jadi kalau di kami, kalau untuk rujukan pelaksanaan uji kom kan kita pakai Permenaker 7/2023. Nah, seperti disampaikan Mas Taufik sebelumnya, kenapa kita lebih memilih tidak mencantumkan batas waktu habisnya sertifikat uji kom, karena tadi seperti disampaikan Mas Taufik bahwa di daerah banyak kasus untuk pengusulan formasi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan juga selain itu juga terkendala dengan kebutuhan anggaran seperti itu. Makanya ketika kami menyusun Permenpan 7/2003 memang tidak dicantumkan batas waktu untuk hangusnya sertifikat uji kom. Sehingga ketika teman-teman sekarang mengeluarkan sertifikat uji kom pun memang tidak ada batas waktu untuk hangusnya seperti itu. Ini untuk mengantisipasi tadi hal-hal yang mungkin terjadi di daerah karena memiliki hambatan dalam pengangkatan ke dalam jabatan fungsional pengantar kerja, seperti itu sih. Jadi kalau di kami ya, sementara memang kalau tidak disarankan ataupun tidak ada proses uji kom ulang untuk memperbarui sertifikat, itu tidak ada, karena memang uji kom di pengantar kerja untuk saat ini tidak dibatasi masa berlaku untuk sertifikatnya, seperti itu sih. Kalau di kami seperti itu ya, mungkin kalau selama di daerah masih bisa digunakan gitu ya, tidak ada hambatan, dan selama ini juga kami belum pernah ya menerima komplainan bahwa mereka sudah uji kom lalu minta diuji kom karena batas waktunya sudah berakhir gitu, batas waktu untuk sertifikatnya sudah berakhir. Selama ini kami belum pernah menerima komplainan seperti hal tersebut, karena memang di sertifikat kami memang tidak dicantumkan untuk masa habisnya sertifikat. Seperti itu sih Mas Taufik dan Ibu Nelly ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan kasusnya Mas Taufik di pengawasan, ada sertifikat, ada proses uji kom ulang, di tempat kami memang tidak ada, karena kami masih tidak memberlakukan masa berlaku sertifikat uji kom. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kobar, ini dari mana ya? Ini tadi Kobar itu tebak-tebakan, apakah Kota Baru atau
apa kota Banjar gitu saya juga ini ya. Baik, untuk dari Disnaker Bogor ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pengantar kerja ahli pertama. Apakah perlu BIMTEK atau Ujikom dan di mana informasinya? Lalu yang kedua, CPNS Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, apakah perlu mengumpulkan angka kredit? Di OPD saya katanya CPNS tidak perlu mengumpulkan angka kredit. Mungkin Mas Taufik bisa memberikan pencerahan. Kalau yang BIMTEK ya, BIMTEK atau Ujikom. Kalau ahli pertama, apakah perlu atau BIMTEK atau Ujikom? ahli pertama yang CPNS nanti didaftarkan juga ya untuk pelatihan dasarnya ya. 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 Kami kalau dia dari biro memang belum bisa memastikan kapan pelaksanaannya, tapi nanti tetap pendataan kami untuk yang teman-teman CPNS kemarin. Kalau kami aja kan dapat 900 lebih CPNS. Nah, ini kemarin Pemda apa sudah ke data ya? Belum ya. Kalau kemarin juga pas acara dengan BKN itu ada di sistem informasinya masih nulis ahli pertama terus pengantar kerja misalkan. Ada pengantar kerja ahli pertama. Nah itu beda itu. Kalau yang di ahli pertama pengantar kerja ditulisnya itu dianggapnya pelaksana di datanya BKN. Nah ini, nah kalau pengantar kerja kalau tidak salah sudah kerjasama dengan BKN ya. Jadi teman-teman yang data, moga-moga dapat data dari BKN atau bisa meminta data juga kalau sudah ada MOU yang minta data dari BKN mana teman-teman yang sudah dilantik menjadi jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama. Jadi kami juga bisa jadi dasar ya untuk PPSDM maupun Bina Pengantar Kerja mempersiapkan dana anggaran untuk teman-teman untuk pelatihannya, pelatihan dasar ya. Yang dasar. Jadi teman-teman juga punya bekal, punya kognitif, punya pengetahuan apa aja yang harus dilakukan di sana di snakernya. Jadi kan jadi tulang punggung. Jurnal itu kan tulang punggung juga di tenaga kerja. Nggak kebingungan juga ya teman-teman pengantar kerja itu dengan adanya pengangkatan tapi kok belum dilatih. Lalu kami butuh data untuk ke Dirjen Anggaran untuk meng-ACC anggaran yang ada untuk pelatihan ini. Kalau tadi untuk PAK, nah untuk Ujikom yang tadi apakah hal pertama juga harus Ujikom, Mas Taufik? Yang kalau yang jenjang CPNS pengangkatan pertama nggak pakai Ujikom ya, karena waktu CPNS pun kan ada soal kemampuan dasar, ada soal kemampuan bidang. Nah, kemampuan bidangnya itu sebenarnya juga sudah dipersiapkan untuk soal masing-masing jabatan. Ya, dan teman-teman CPNS itu kan juga dapat soal-soal SJT nama, situasional adjustment test untuk soal-soal waktu kompetensi dasar itu dari yang manajerial, sosial, kultural. Tapi kalau yang nanti pas sudah PNS itu ada metode lain, assessment center, beberapa metode, salah satunya itu SJT maupun assessment center. Jadi tidak hukum lagi ya kalau yang teman-teman CPNS ke PNS nanti baru kemudahan nanti ya, pertama kemudahan untuk naik jenjangnya ikut uji kompetensi. Lalu untuk angka kredit ya, angka kredit. KBKN 3 angka kredit. Ini kalau kemarin kami paparan juga dengan teman-teman di Nalakotas itu ada 500 dari 900-an CPNS itu ada 500-an itu adalah jabatan fungsional. Kalau di kami tetap membuat PAK, tapi nanti di Pemdanya juga tergantung ya. Soalnya kan sekarang PAK itu di formulir 3 ya. Jadi per KBKN itu kan per KBKN 3 harus
kita bikin 3 formulir untuk menjadi PAK. Formulir pertama, konversi predikat kinerja. Formulir kedua, akumulasinya. Formulir ketiga, PAK itu sendiri, PAK-nya. Nah, takutnya ini beda-beda persepsi di BKD. Tapi kalau saran saya buat penengah, untuk teman-teman yang di Pemda, itu membuat yang formulir 1 dan formulir 2. Tanda tangan siapa? Tanda tangannya adalah bisa eselon 4-nya, bisa eselon 3-nya, ataupun bisa eselon 2 atau kepala dinasnya. Itu tergantung dari SKP-nya Bapak Ibu sekalian ditandatangani oleh siapa. Nah, kalau minta Pemdanya ada yang minta sampai PAK, ya silakan dibuat PAK-nya. Tapi untuk jabatan pertama, SK Bapak Ibu sekalian, SK untuk JF itu nggak pakai angka, nggak mencantumkan angka kredit ya di SK pertama itu, maupun yang naik jenjang di PerKBKN itu juga ada di lampiran bahwa yang naik jenjang maupun yang PNS fungsional itu tidak disebutkan angka kreditnya. Kalau dulu-dulu di Permen PAN yang dulu maupun peraturan Kepala BKN nomor 11 itu dicantumkan angka kreditnya. Sekarang tidak. Nah, kalau kami di kemarin acara di Lavotas, untuk teman-teman buat pengingat sampai bikin formulir 3-nya, PAK-nya. Jadi di formulir 3 itu kan ketahuan mana kekurangan angka kreditnya, mana lebih berapa tahun lagi untuk naik pangkat, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wei. Kalau kami sharing di pembinaan jabatan fungsional di pusat ya Bapak Ibu, kalau di kami, jadi ketika teman-teman masih CPNS itu mereka tidak perlu untuk membuat konversi maupun membuat akumulasi gitu. Nanti kalau sudah diangkat, baru mereka melakukan konversi penilaian selama masih jadi CPNS seperti itu. Nah, nanti juga dibikinkan akumulasinya. Nah, karena PAK itu penilaian periodik itu kan hanya digunakan untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang ya, selama filosofinya seperti itu. Makanya kalau kami dibuat, jadi kan pertama misalnya kalau teman-teman mau melakukan penilaian angka kredit nanti saja kalau sudah 100% gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan setiap akhir tahun gitu kan, tahun awalnya lagi baru teman-teman melakukan penilaian angka kredit. Jadi seperti itu. Yang penting untuk proses konversi maupun akumulasi itu mengikuti nilai tahunannya gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dia diangkat di bulan Mei, dia CPNS bulan Mei 2025 gitu kan. Nah, terus dia diangkat di bulan Mei 2026. Maka kalau kami menyarankan ke teman-teman pengantar kerja, ya nanti dibikinnya kalau sudah 1 tahun di 2026 atau bisa dibikin di awal 2027. Itu cukup konversi nilai tahun 2025-nya, lalu konversi nilai tahun 2026-nya gitu, tanpa perlu melakukan atau menerbitkan PAK. Seperti itu sih Mas Taufik. Jadi karena kan yang sebenarnya yang perlu kita pahami, nilai itu terkonversi jumlahnya berapa ya, seperti itu kan ya Mas Taufik ya. Sampai akumulasi. Sampai akumulasi, ya sampai akumulasi. Jadi seperti itu. Jadi intinya ini sebenarnya kontrol teman-teman, jangan sampai nanti terlupakan, akhirnya nggak bikin, dan ketika mau naik pangkat ataupun naik jenjang bingung mencari lagi predikat kerja dan sebagainya seperti itu. Cuman untuk kemudahan kami itu menyampaikan ke teman-teman, intinya berkinerja dululah selama sudah diangkat dari jabatannya. Setelah itu baru kalian mengklaim angka kredit konversi dan melakukan akumulasi, kayak gitu sih Mas Taufik ya. Sama aja lah ya sebenarnya Mas Taufik ya pada prinsipnya. Ya kayak kalau dulu kan pernah ada fungsional nanya SKP atau itu nggak tanda tangan tiap tahun gimana. Nah, nanti korbannya sekarang kalau nggak ada SKP tiap tahun, tanda tangannya nggak dapat angka kreditnya. Betul. Terus pimpinannya udah pindah, pimpinannya udah pensiun, mending masih mau tanda tangan. Kalau nggak mau tanda tangan, nah, jadi Bapak Ibu juga tetap ya
SKP-nya atau evaluasi kinerja, predikat kinerja. Ya betul. Jadi intinya teman-teman tetap bikin predikat kinerjanya, lalu kemudian dikonversi. Kalau di pengantar kerja sendiri adalah ketika kalian sudah menjadi atau diangkat ke dalam jabatan fungsional pengantar kerja. Lalu kemudian dari Mbak Delina Asriani dari Disnaker Perindustrian Kabupaten Karimun, izin untuk memberikan tips pengembangan karir ketenagakerjaan untuk pengantar kerja ahli pertama dari P3K. Ada tips yang tadi sebenarnya Mas Taufik sudah sampaikan, tapi kalau boleh di-highlight Mas Taufik untuk pengembangan kompetensi, tapi ini khususnya beliau bertanya untuk P3K. P3K untuk dia mau ikut diklat atau Enggak, dia pengen pengembangan karir aja, pengembangan karir ketenagakerjaan untuk pengantar kerja ahli pertama. Untuk pengembangan karir. ya kalau untuk naik jenjang ke P3K sekarang belum ya, peraturan yang sekarang belum memungkinkan, jadi tetap sesuai permintaan lowongan kerjanya apa, di jenjang pertama kah atau terampil kah. Nah itu tetap dikontrak dengan jenjang yang sama. Kalau mau pindah jadi ASN kan ada P3K, ada PNS ya. Pindah menjadi PNS berarti ikut penerimaan CPNS. Seperti itu kalau mau ikut karir ke CPNS. Semoga lulus jadi bisa masuk ke PNS. Kalau untuk P3K sendiri, apakah terbuka untuk ahli muda gitu, Mas Taufik, muda madya seperti itu? Kalau peraturan sekarang belum, masih di jenjang pertama. Sebenarnya kan awal mula P3K itu untuk pendidikan dan kesehatan ya. Tapi ternyata di non ASN ini masih banyak juga selain pendidikan dan kesehatan. Makanya tetap masuk ke P3K dulu, baru dibenahi untuk penerimaan PNS. Baik, terima kasih. Semoga Mbak Deliana sudah jelas ya. Lalu selanjutnya Mas Taufik ini dari Pak Anton dari Kabupaten Melawi. Beliau menanyakan, sesuai dengan data yang tadi dipresentasikan, jumlah jabatan fungsional pengantar kerja itu kan ada misalnya ada 800-an. Apakah boleh dimutasikan sebagian ke Jabung Analis Ketenagakerjaan jika sangat dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang dimaksud? Jadi beliau maunya mutasi gitu Mas Taufik, padahal udah Jabung. Seperti apa Mas Taufik untuk responnya? Ya, berarti kan perpindahan jabatan. Jadi ada 4 pintu tadi, pintunya bukan in passing, tapi pintunya melalui nanti perpindahan jabatan antar kelompok jabatan. Tadi dijelaskan juga kan di paparan ada perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Ada 276 jabatan fungsional, itu pindah-pindah antar jabatan dengan satu syarat 2 tahun di bidang yang akan dituju, fungsional yang akan dituju. Baik. Tidak di terakhir, tapi bisa sebelum-sebelumnya, misalkan akumulasi 2 tahun. Ya. Baik. Jadi Pak Anton tidak bisa mutasi ya Pak, tadi tetap pakai 4 pintu tadi, dan kalau memang sudah JF berarti pakainya pintu perpindahan antar kelompok jabatan fungsional. Untuk selanjutnya dari Pak Rahmat Waluyo, izin bertanya sehubungan ini Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, sehubungan dengan adanya efisiensi sehingga tidak memungkinkan adanya pengadaan CPNS maupun P3K pengantar kerja, apakah P3K pelaksana yang sudah diangkat sebelumnya sudah ada SK dan posisi ada di bidang penempatan hampir 2 tahun, nantinya apakah bisa ke fungsional pengantar kerja? Jadi ini dari P3K pelaksana, apakah bisa jadi P3K fungsional pengantar kerja, Mas Taufik? Kalau awalnya dikontraknya untuk melalui lowongan jabatan pelaksana, selama kontrak itu ya akan di jabatan yang sama, kecuali ada penerimaan P3K lagi yang untuk jabatan fungsional, bisa ngelamar lewat P3K yang jabatan fungsional tersebut. Oke, berarti nggak bisa ya Mas Rahmat, kalau sudah jadi P3K pelaksana tidak bisa berpindah ke P3K jabatan fungsional pengantar kerja.
Ini dari Kota Waringin kembali bertanya, selama menunggu regulasi in-passing analis ketenagakerjaan, apakah yang perlu disiapkan? Kalau dari kami, yang penting kan predikat evaluasi kinerjanya itu harus baik ya. Jadi tetap ada syarat sehat jasmani, rohani, ada syarat integritas dan moralitas. Selain itu ada portofolio, jadi semua dilengkapi untuk SK jabatannya, SK pangkatnya maupun SKP ya. Kalau biar dikenalnya itu namanya SKP. SKP 2 tahun terakhir juga harus disiapkan. Evaluasi kinerjanya 2 tahun terakhir. Oke, berarti cukup mempersiapkan SKP-nya 2 tahun baik gitu ya Mas Taufik ya. Jangan sampai, ataupun sangat baik juga boleh ya gitu kan. Jangan sampai Bapak, itu saja gitu. Karena kalau syarat-syarat yang lain tadi sangat mudah sekali ya pengalaman. Tentunya kalau Bapak Ibu sudah lama di Disnaker, tentunya punya pengalaman. Karena kalau pengantar kerja harus minta di bidang penempatan perluasan. Kalau ini lebih umum lagi gitu kan, selama dia masih bisa di Disnaker, bukan dari dinas yang lain. Nanti pun tadi syarat in-passing pun sangat mudah sekali. Ternyata teman-teman cukup portofolio gitu, mungkin tidak terlalu sulit pakai ujian yang seperti pengantar kerja gitu ya. CAT lah, LGD lah gitu ya, seperti itu untuk bikin karya tulis atau bikin policy brief seperti itu. Dan ini kalau in-passing salah satu ini lagi adalah teman-teman bisa disetarakan berdasarkan pangkat ya. Enak kan gitu kan. Kalau tadi seperti Bu Novi nanya, kalau beliau 3D, kalau ke pengantar kerja ahli pertama, karena kita sesuai dengan Permen 1 2023. Tapi kalau dengan adanya in-passing, kalau 3D bisa langsung ke muda. Oh, luar biasa ya. Mungkin ini pertanyaannya alhamdulillah sudah habis. Sudah habis nih Mas Taufik yang di chat. Mungkin secara langsung juga teman-teman tidak ada lagi yang bertanya ya gitu. Nah ini kami juga menyematkan daftar hadir. Nanti di dalam daftar hadir itu kalau misalnya teman-teman masih ada hal-hal yang mau dikonfirmasi lagi silahkan ditanyakan. Nanti akan kami sampaikan juga ke Mas Taufik untuk membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan yang memang belum sempat disampaikan di forum diseminasi ini. Ini sekali lagi saya kasih kesempatan yang di online, ada yang mau tanya? Enggak ya? Udah jam 12. Udah ya, udah nggak ada yang mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan Mas Taufik, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena Mas Taufik sudah tadi memberikan materi dan dapat memberikan banyak pencerahan bagi kami, khususnya di Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, dan juga Bapak Ibu masih senantiasa menemani kami sampai dengan jam 12 nih. Kami harapkan materi diseminasi ini bisa dapat Bapak Ibu manfaatkan ya untuk dapat merencanakan karir dan kompetensi Bapak Ibu ke depannya. Kami selaku moderator juga mengucapkan permintaan maaf apabila ada hal-hal yang tadi kami sampaikan kurang berkenan atau menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Mas Taufik. Mohon apresiasinya kembali kepada Mas Taufik. Terima kasih sekali Mas Taufik dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dari moderator untuk sesi pemaparan ini dan saya kembalikan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Terima kasih kepada Ibu Intan Priandini dan Bapak Ahmad Taufik atas pemaparan dan diskusinya. Kami informasikan kembali kepada para peserta bahwa link daftar hadir sudah kami share melalui kolom chat Zoom. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, harap segera mengisi daftar hadir. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Saya, atas nama panitia, juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan kegiatan diseminasi regulasi pengantar kerja hari Sama-sama ini. Ibu, kami juga minta Akhir maaf yang kata- sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.